Lunox gold lane. Enakan Lunox atau Cecil? Enakan Lunox. Enakan Lunox ya? Karena ketika rotasi ke gold lane, Lunox ini punya damage Oke. di awal ya. Kalau gold lane di si Cecil, rotasi energi ke gold lane dia nggak punya damage. Cecilnya jadi kayak gak bisa bantu. Oke. Baiklah kalau begitu jadi teman-teman semua. Game yang kedua. Udah mulai terdengar suara teriakan-teriakan dari dua pendukung yang ada di MPL Arena, itu RRQ Kingdom dan juga Geek Farm, yang memang mereka hadir hari ini untuk memberikan dukungan langsung terhadap kedua tim ini. Yes, dan inilah penentuan untuk Geek Farm, akankah dia mau bisa membawa game ini kepada game yang ketiga atau RRQ akan menutup series ini dengan kemenangan mereka di game kali ini. Jadi dari segi hero-nya sendiri gimana, Lim? Wah, itu nih dari hero-nya sih. Romer kah tadi kalau nggak salah lihat polennya Romer sih. Oke. Itu bahaya banget. Oke. Kiri kanan Uranus Grok itu enak banget sih sebenarnya kalau dilihat kiri kanannya tuh jadi tanky gitu. Baiklah, Jadi kalau masalah begitu. rotasinya sih. Nah ini tinggal rotasinya aja yang akan kita Raptor ternyata menggunakan Groknya. Vince kali ini masih berada di area mid. Void Blast barusan skill pertama yang langsung diamankan, sementara untuk Renvi kali ini berada di area X-Lane itu Dilepas sendiri. kan. Purple buff-nya dilepas kan. Dilepas aja Pak. Bener-bener nggak bisa juga karena memang kalau di kontes bahaya. Ini coba lihat. Finnya ya udah dia bakal ngacak-ngacak sendiri, tapi ternyata itu kali ini kalau memang ada pergerakan dari karinya, mungkin dia untuk bisa hadir di situ dengan retri yang dimiliki. Hanya saja sekarang untuk VYN dia membawa retribution, berarti dengan total 2 retribution yang dimiliki oleh player dari RRQ. Ini bakal berasa core sih, dan tapi farmingannya dia bakal lebih ke area jungle, masuk ke area musuh juga. Dan untuk Geek Fam sendiri akan sedikit kewalahan karena banyak resource mereka dari creeps-nya yang akan dihabisi oleh tim RRQ. Wah, ini bakal semena-mena banget sih. Masyanya akan tetap berada di dalam area jungle yang dimiliki oleh Geek. Sementara dengan retribution yang dia bawa, coba lihat. Finnya udah level 3, retrinya on point lagi. Golpa berhasil diamankan, 2 retri Israel. Ya, dan ini efektif banget kalau kita lihat dari menit segini. Mereka udah bisa untuk ngelit airboard yang ngehabisin banyak sekali creep. Dan sementara dari tim Geek Fam mereka akan sedikit kewalahan nih. Mau ngelawan yang mana, mau menghadapi yang mana. Tapi Albert menjadi sasaran utama. Flicker digunakan untuk kabur. Rapture mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi sudah disambut oleh pemain dari RRQ Hosti. First Blood didapatkan. Total hampir 4 hero untuk bisa mendapatkan langsung Raptor di early game seperti ini. Renvi berhasilkah? Tidak, karena Albert lah yang akan mendapatkan gold buff tersebut. Muter lagi ke area mid. VYN dan juga Albert udah akan langsung mengamankan area Turtle. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan. Untuk Renvi-nya harus mundur dari tersebut karena sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari RRQ Aussie tanpa adanya kontes. Dia masih level 3 dari Hansi, jungle-nya habis semua. Habis Habis Pak. disamperin, ya ampun. Ditabrak lagi. Dengan adanya ban yang langsung menggelinding masuk ke dalam tubuh dari Hans. Tertinggal 2 level yang akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk dirinya. Raptor berusaha untuk bisa mengusir mundur pergerakan yang akan dilakukan oleh RRQ. Karena ada VN dan juga R7. Hansnya masih level 3, belum level 4. Speedy life belum ada, tapi sekarang level 4 yang dia miliki langsung dikeluarkan begitu aja. Karena ada reload Malaysia di bagian belakang VN yang bisa bertahan. Tidak. Karena untuk kali ini VN yang pun harus menerima damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuh. Nyep, terpanis. Geek Fam kali ini sudah menjawab dan gak kasih gratis untuk Vin. Terlalu semena-mena kayaknya ya, dan mereka sadar itu, gak mau kasih gratis terus-menerus di kontes dan bahkan dipanis. Waduh. Tapi informasinya yang diberikan enak banget sih, kayak reward manipulation udah nggak ada nih. Dan pergerakan kiri kanan itu bebas karena tidak adanya reward manipulation. Ini apalagi untuk reward manipulation di level 1 seperti ini ya. Masih 50 detikan dengan tidak ada level hanya saja. Sekarang Hans hampir bisa tertangkap basah dengan pergerakan Finn yang barusan dia lakukan, mendadak langsung masuk kukunya. Sengaja kagak dipotong, udah berapa tahun itu sekali nyakar, buset dah Pak. Tapi di atas Klee dengan bad fish-nya mengusir mundur pemain dari Geek Fam, gak ada yang bisa untuk melanjutkannya karena lihat abang-abangan RRQ sudah hadir di area tengah. Finn R7 Albert mengamuk dan mempadis Rapture kali ini. Dengan manipulation RRQ Hosti, mereka nggak mau melanjutkan peperangan, memilih untuk mundur dan cukup puas dengan 1 poin kill terhadap Rapture. Oke, ada Raptor again and again, harus berhasil langsung didapatkan, tapi Hansnya tertangkap basah seorang diri dengan tortoise yang dimiliki juga oleh Albert langsung dikuak begitu ya. Namun untuk sekarang terkena efek slow, Hansnya berhasil dengan phantom tap mundur ke bagian belakang, tapi Skylarnya perlahan tapi pasti ada di dalam rumputan. Akankah dia membantu? Tapi tidak, karena untuk Albertnya dengan velg yang sangat tebal
baja di dalam tubuhnya masih bisa menjadi armor sangat-sangat kuat sekali dengan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ya, Skylar dan Lunox sekali pertama, Skylar menggunakan Lunox di MPL ID season yang ke-9 dan performanya cukup baik di area bawah. Dia berhasil holding tapi dari arah turtle-nya terjadi peperangan maju ke area depan. Renvi dengan partial shield unity mengusir Clay. Batfist-nya udah ke-trigger, udah kebuka di war selanjutnya. Kalau mereka mau ke kontes nggak akan ada Batfist, tapi ternyata tidak. Geekfam memilih untuk merelakan turtle-nya dan melindungi purple-nya. Waduh, Finn-nya again and again tertangkap basah. Sedikit lagi Epic Resistance masih bisa kakak dia kabur dari atas bukan. Sekarang ada flicker yang sedikit dilakukan juga oleh Renvi. Berhasil langsung diambil. Ada fan yang menjadi korban lewat sebuah invasi yang mereka lakukan barusan. Waduh. Gerakannya bagus banget sih. Turtle tadi di-secure sama Albert dengan Retribution. Sementara di purple buff-nya ditabrakin sama VYN dan dia punya Retribution juga. Ini membuat dari tim Geekfam gak akan pernah bisa untuk ke kontes karena Turtle-nya. 2 Retribution ditambah dengan memang dari kedua player ini nge-split gitu. Satunya Turtle, satunya ngambil objektif lain. Itu bahaya banget. Nah, Raptor-nya untuk masih punya the power of Nether. Dia masih bisa mendapatkan imun, masih bisa kabur dari tersebut. Tapi sekarang dengan wild charge yang dia miliki langsung mendapatkan dirinya ke arah beberapa player yang dimiliki juga oleh pemain Arkeosi. Dihajar habis-habisan. Ada Vincent menjadi korban. Ada tas yang dilakukan juga tepat. Berada di depan dari Vince. Arakio lagi dan lagi menggerogoti tim Geekfam. Rotasi dari tim Geekfam pun kayak sekarang udah dipatahin. Apa di area bottom lane? Dia flicker dan komit terhadap Hans di area bottom lane. Dan rotasi agak sedikit terlambat dari tim Geekfam sehingga R7 bisa kabur dengan selamat. Duel di area bottom lane dimenangkan oleh R7 tapi di area atas kali ini Chuan menghadapi 3 member dari Alarkiosi dibombardir langsung dan Ionic Age pun semuanya Albert mendapatkan point kill. Wah. Again nih. Ada pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Mereka berkumpul bersama karena mereka tahu targetnya memiliki regen SP yang sangat kencang. Jadi mereka harus bisa memberikan damage dengan sangat optimal. Purple buff diambil lagi. Rotasi cepat dari RRQ ini benar-benar maksimal sih. Jungle-nya dikuasain, bahkan jungle dari Geekfam juga itu diinvasi terus-menerus. Dan itu membuat perbedaan network yang terasa banget gitu kan. 2000 network dan level sih yang jadi masalah. Dari kedua jungle Hans level 8 dan Albert level 10. Oke, ini dia turtle-nya. Apakah mereka Geekfam berani melakukan kontes karena ada barrier yang dikeluarkan, tapi sekarang dengan bad impact agak sedikit berasa juga. Tapi dari turtle gagal mereka ambil, Vince-nya bisa aja tertabrak, flicker langsung dikeluarkan. Selamat sejauh ini karena ada Swan mencoba untuk langsung mendorong mundur pemain-pemain yang memiliki Arkeosi karena ada Skylar tepat berada di depannya. Kita pindah lagi ke area bottom lane, ada Hans yang masih melakukan farmingan. Ya, dan farmingan untuk Hans mulai terhimpit karena RQC mulai memasuki area milik Geekfam. Terlihat Finn juga diusir mundur oleh Rapture. Bash dijaga pula, sementara Batfist di pop up di area bottom lane. Sang Winkle nggak mengenai siapapun. RQC berusaha untuk melakukan push dan mendapatkan pick off. Tapi serudukan maut dari Rapture terhadap Finn nggak bisa untuk menghancurkan Finn karena nggak ada follow up-nya. Teman-teman dari Geekfam mereka sibuk untuk berfarming Ria item yang dibutuhkan oleh Geekfam masih cukup banyak. Waduh, Raptornya Power of Nether emang ditunggu banget lalu ditabrakin dan dirinya pun sekarang pastinya akan langsung tertangkap basah. Power of Nether dikeluarin lagi tapi tidak akan memberikan efek apapun karena seorang diri kalah damage juga. Digaruk habis-habisan, diukir batu di dalam tubuhnya. Sementara Clay di area atas harus berhadapan dengan Chuan. Satu hero yang sangat tebal. Batfist geli-geli di tangan Chuan. Tapi kali ini dari Chuan-nya yang tarik ulur terus, maju mundur. Kayak dicuekin aja oleh tim Arkeosi. Nggak ada yang mau untuk membuang-buang waktu ngejarin Chuan dengan satu Uranus yang sangat kuat. Semakin lama tapi Albert datang di sini. Chuan menggunakan flicker untuk kabur. Dia sampai disambut oleh S7 dan juga Finn. Akhirnya terpanik dari Chuan-nya. Menyusul dengan adanya Rilur Tony mulai sangwin kalau di pop up. Clay mengakukan bad impact. 1, 2, double kill didapatkan oleh Clay. Wah, Albert masih ingin lebih dan dia mendapatkan Finn seorang diri. Coba lihat Raptornya hanya bisa melihat dari kejauhan di dalam dari base turret yang dia miliki. Namun sekarang tinggal ada pergerakan lagi, Chaos Assault-nya begitu menyakitkan masuk ke dalam tubuh dari Raptor. Inilah ekspektasi yang lagi-lagi digagalkan oleh Arkeosi. Karena apa? Karena di saat kita berekspektasi, disitulah awal kita menyakiti diri. Namun itulah yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan sebuah hasil. Wow.
Dan hasil dari RRQC terlihat sangat meyakinkan. Di menit yang ke-9 mereka udah nge-lead dari segi network, dari segi point kill. Objektif pun sangat berbeda karena Geekfam mereka sangat sulit untuk bergerak. Ke arah RRQ mau nge-push turret pun sangat susah. Penjagaan sangat ketat dari RRQ. Waduh, ini item-itemnya juga udah ada nih, Lim. Oke, masih bermain dengan Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Helm. Sky Guardian Helm dan ini bakal menjadi item favorit nggak sih untuk para frontliner. Albert, VYN, lihat dengan build-nya, item yang sama di build. Sementara kalau kita lihat berbanding terbalik dengan Rupture ya, dia butuh Dominance Ice untuk paling nggak mengulangi Hard Dragon-nya. Waduh, reload bisa langsung dikeluarkan begitu aja, namun untuk kali ini belum ada power damage tempat, mereka hanya tinggal menunggu nih. Reload manipulation habis, serangan seperti apa lagi yang akan dikeluarkan oleh RRQC. Ya, Lord memang berhasil diamankan oleh tim Geekfam tapi tidak dengan jungle milik mereka. Wow, Sangwin Flow ditambah dengan bad impact membuat Rapture aja berdarah-darah. Waduh, besar. Sekarat, Berdarah-darah. kicer, Masalah bocor. ini tank, pure tank. Sekalinya maju pun ya rontok-rontok aja kalau memang lawannya seperti ini. Karena untuk sekarang Swatnya gak bisa keluar dari rumahnya walaupun selangkah aja. Hanya ada satu langkah di depan dari pagar rumah mereka. Diculik langsung hampir aja tapi Vince dengan ketampar bad impact dia pun harus balik lagi menuju ke base-nya. Sangwin Claw-nya please serem banget sih. Ini di base aja Geekfam berasa nggak aman. Dan Ya kalau ampun. itu adalah Vince. Dengan satu Sangwin Claw, satu bad impact, Vince pun nyaris aja hilang. Ya ampun, itu darahnya dikit banget, udah kayak duit pulung di akhir bulannya. Namun sekarang ada Raptor dengan satu wild card yang gak connect tadi. Malah hampir bisa mengorbankan dirinya. Wow, itu Geekfam berkali-kali loh bisa menghindari sampai tumbang tuh enggak gitu kayak. Tapi tipis banget. Tipis sama juga ada depan mencoba untuk mencari sebuah kesempatan untuk membalikan keadaan. Geekfam mencari Vin di area depan. Chuan juga berhadapan dengan Vin tapi RRQ Husi. Mereka masih berada di situ dan Geekfam sadar kalau mereka melakukan fight di luar base mereka akan sangat sulit untuk balik, regen, untuk fight lagi. Dengan high ground defense Geekfam ini sekarang emang kuat. Yap. Tapi kalau mereka keluar bakal bahaya. Waduh, ini kan pilihannya apa lagi nih, Lim? Ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh sih, ini yang bikin makin susah. Bahkan Yap. lihat VYN kena Walters nggak kenapa-napa. Iya, Masih jalan lagi, itu kalau dia mau maju lagi juga masih bisa itu. masih bisa sih harusnya ya. Nih, cuman sekarang dari Geek ya mau nggak mau nih. Mau mereka bawa ke late game, ini bahaya juga tetap buat mereka. Mungkin- Ada Cecil loh. Mungkin Lord sih jawabannya, kayak ketika Lord muncul, pilihan terakhir adalah kontes. Yap. Dan ya itu gambling di situ, cacing-cacing naga-naga. Waduh, cacing-cacing naga-naga. Kalau dia dapat naga ya dia dapat Lord. Bener. Cuman bisa jadi kalau rata itu sama aja sih. Cacing-cacing naga-naga, siapakah yang akan mendapatkan Lord yang kedua? Oke, kita lihat aja. Nah. Udah mulai hadir, apakah Swan kali ini berhasil? Namun untuk sekarang Raptornya dengan konsep udah langsung dia keluarkan. Sangwin kalau udah connect juga, bad impact, bad bisa semua itu keluarin juga. Bahkan kali ini dengan pilihan of order, Renfinya dikejar habis-habisan. Begitu banyaknya orang di belakang sana. Kukira kaulah salah satu yang, tapi ternyata kau tidak bisa mendapatkan diriku. Karena sekarang ada 3 player langsung mengejar di bagian belakang. Gak didapetin, masih bisa kabur karena Renfinya. Dia mengambil langsung Baxia Shield. Yes, untuk split war yang dilakukan oleh tim Geekfam tidak membuahkan hasil yang baik karena RRQ Hosti. Mereka bisa menghadapi Geekfam, nggak perlu untuk ngumpul. Karena mereka punya damage, mereka punya durability. Lini belakang dan depan dari Geekfam diporak-porandakan, digerogoti. Dan untuk melakukan defense dengan Lord yang kedua hanya berempat aja. Dan RRQ Hosti juga mereka lebih memilih untuk sabar, nggak terlalu gerasa gitu masuk ke area base milik tim Geekfam. RRQ semakin terlihat superior. Wah, ini dia nih. Barrier udah dikeluarin, menutup jalan mereka di area mid. Tapi sekarang bad impact-nya terus-terusan memberikan efek begitu menyakitkan. Dari Roman Legend baru tadi dikeluarin tapi ternyata tidak bisa. Hansya diusir mundur, tidak ada damage yang bisa diantarkan ke arah player dari arah Kyoshi. Karena sekarang menabrakkan diri juga ke arah Swan. Swan-nya pun langsung down. Raptor-nya diusir mundur masuk ke dalam base yang dia milikin. Mereka, arah Kyoshi masih lengkap 5 orang, Bude. Yap, memang banyak yang sekarat tapi RRQ mau mengakhiri game ini sekarang juga hanya seorang diri satu lawan banyak nggak ada yang bisa dilakukan. RRQ mencoba untuk bertahan tapi satu persatu dari mereka hilang diusir mundur. Han seorang diri berhasil untuk memukul mundur RRQ. Wow, dan Hans belum menyerah. Hans
masih ingin mempertahankan base yang dia miliki. RRQ Hoshi diusir mundur. Wow. Yep, dengan wave minion yang terakhir rupanya RRQ kayak mencoba untuk nangkep Hans dulu, tapi ternyata gak bisa. Phantom Step-nya semuanya dikeluarin dan malahan satu persatu hilang, minionnya juga hilang. Udah. Terlalu Pulang. greedy sih sebenarnya. Dia nggak punya hero dengan basic attack gitu kan. Tadi cuman R7 dia udah usaha gitu, dia udah gebuk karakornya, tapi sayangnya memang damage-nya nggak cukup. Dan minionnya keburu up, minion dari RRQ terusir, dan ada 2 yang tumbang. Sementara teman-teman dari Gigfam udah mau hidup. Waduh. Jadinya ya pilihan yang paling benar adalah mundur dulu. Apalagi dua udah hilang kan, udah pada sekarat-sekarat. Dan kali ini ya itemnya udah pada lumayan jadi loh Lim. Yes, dia dengan Divine Glaive dan Holy Crystal, Clay kali ini memantapkan damage-nya. Ini nggak ada yang bisa nahan sih untuk sekarang, karena memang baru ada satu Athena Shield. Namun Vayne Masih bisa loh, VN masih bisa lari loh. Tapi Swan, apakah dia akan terjebak? Karena ada 4 player di depannya loh. Swan yang masih pede, Swan yang masih percaya diri. Raptor dengan konsel, dia berlangsung berlarian aja masuk ke dalam area kerumunan pemain dari RRQ Hoshi. Karena sekarang begitu menyakitkan lagi damage yang udah diantarkan. Skylar yang kayak sosol mungkin lagi yang langsung dikeluarkan. Bad Impact, Bad Fist semuanya masuk ke arah tubuh R7. Swan. Swan yang menghilang, hanya menyisakan 2 player. Bahkan untuk kali ini Finn seorang diri. Dan sepertinya inilah akhir di game yang kedua yang pastinya akan masih tetap menjadi milik dari RRQ Hoshi. Iya, dengan kemenangan mereka di game kedua ini, leg pertama, leg kedua RRQ berhasil